Kok ada Matchbox? Ini aja. Nah, cocok kayaknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan kepoin mengenai sejarah ya. Saya nggak bicara hanya cuman diecast merek Hot Wheels, tapi kemarin saya menemukan sesuatu hal yang berbeda, yaitu yang biasanya ketika saya mencari mainan diecast itu yakni Hot Wheels, tetapi entah kenapa di dalam toko itu ada kotak lot berapa lot apa itu, saya nggak terlalu tidak terlalu memperhatikan. Ternyata ada satu yang menggoda mata saya, yaitu ini satu ya, ini adalah Matchbox. Matchbox ini sisa beberapa biji di sana tercampur dengan lot Hot Wheels. Akhirnya saya ambil karena ini menarik. Saya lihat mobil ini Mazda berapa ini ya? Mazda CX-5. Mazda CX-5 saya anggap menarik untuk diambil. Kemudian saya mengambil satu lagi, yaitu ini adalah 64 Buick Riviera. Hot Wheels 64 Buick Riviera. Untuk kali ini saya tidak bicara mengenai untuk membandingkan dua mobil ini, namun saya lebih tertarik untuk membicarakan mengenai sejarah antara Matchbox dan Hot Wheels. Ya, untuk kepoin kedua produk ini, Matchbox dan Hot Wheels, mereka sebelum bersatu mereka memiliki sejarah masing-masing. Yang pertama, saya ingin membahas Matchbox. Kenapa Matchbox? Karena Matchbox adalah dianggap sebagai legenda ya, karena mereka merupakan senior dari mainan mobil-mobilan atau diecast di dunia. Karena Matchbox sendiri awalnya itu adalah dibuat di Inggris oleh Lesney Product pada tahun 1953. Wow, cukup lumayan tua ya. Ini lebih tua produk mobil ini daripada saya ini. Artinya kalau sampai sekarang, kalau dihitung berarti sudah berusia 67 tahun. Luar biasa ini. Mereka bertahan sampai sekarang. Walaupun mobil ini kan memang saat ini di bawah naungan oleh Mattel. Di sini ada ya. Ini Mattel. Mattel artinya mereka diakuisisi oleh Mattel, sehingga mereka punya ciri khas tersendiri. Artinya mereka tetap tetap pada ciri khasnya, yaitu mengenai presisi replikanya yang hingga mirip dengan mobil aslinya sampai ke truk atau bus itu. Dan saya membaca ada satu referensi, ya ini terkait informasi terkait kedua mobil ini, ya ini salah satunya ini disampaikan oleh salah satu pekerja yang ada di Mattel. Dia mengatakan bicara originalitas dari kedua produk ini, dianggap untuk Matchbox ini lebih melihat pada dari sisi ini ya, dari sisi bentuk mobil, presisi, kemudian bentuk-bentuknya itu mirip banget ini. Kalau dilihat ini mirip banget. Berbeda dengan Hot Wheels saat itu lebih fokus kepada arena permainan. Dia memang dipakai untuk kebut-kebutan bagi anak-anak ya. Artinya untuk balapan anak-anak mereka. Kemudian dilihat dari produk pertama itu mobilnya itu agak-agak ceper. Kemudian ya semacam mobil-mobil yang inilah, mobil-mobil balap. Bicara kepopuleran, menurut saya Hot Wheels ya yang lebih populer dibandingkan Matchbox, karena Hot Wheels ini lebih variatif, kreatif. Mereka banyak variasinya, terutama mobil yang dengan warna-warni, tampo, kemudian mobil fantasinya dan sebagainya, yang tentu itu sangat digemari oleh anak-anak. Bagi orang dewasa, Hot Wheels tentu memiliki keunikan yang orang pasti akan menilai masing-masing. Bagi saya Hot Wheels ini
seperti mengikuti zaman. Mereka setiap tahun memiliki variasi yang berbeda-beda, warna yang berbeda, kemudian bentuk yang berbeda dan sebagainya. Dan hebatnya si Hot Wheels itu, mungkin kalau saya lihat dari 64 Big Rivera ini setiap tahun dia berbeda. Contoh di tahun 2018, di tahun 2018 mereka punya warna hijau, kemudian nanti tahun berikutnya atau tahun sebelumnya itu bukan warna hijau tapi ada warna-warna lain, sehingga kolektor itu atau penggemar-penggemar dari Hot Wheels itu seolah-olah itu harus dimiliki setiap mereka keluar gitu. Setiap mereka ada keluaran terbaru dari Hot Wheels. Untuk kepopuleran Matchbook bisa dibilang di bawah Hot Wheels ya. Hot Wheels kalau ini di Indonesia, saya melihat di Indonesia karena apa? Dari kedua produk ini paling banyak di toko mainan adalah itu Hot Wheels gitu loh. Paling banyak itu ada di Hot Wheels, entah itu di swalayan atau toko-toko mainan, di mall-mall, itu semua lebih menjual Hot Wheels dibandingkan Matchbox. Namun saya salut dengan saya punya penilaian sendiri. Matchbox ini memiliki ciri khas ya, mereka mempertahankan tradisinya, kemudian mereka lebih kuat pada jati diri mobil yang sebenarnya gitu ya. Kalau dilihat mobil-mobilnya itu, produknya itu, diecast-nya ini seperti mobil beneran. Sampai di sini kepoin kita terkait dua diecast ini, Hot Wheels dan Matchbox. Bagi teman-teman yang memiliki informasi lebih jauh ataupun tambahan informasi yang lebih baik dari saya, bisa mengirimkan komentar ataupun mengirimkan link atau website sejarah dari kedua Hot Wheels ini atau informasi yang lain, sehingga ini akan menambah variasi atau menambah pengetahuan kita semua untuk mengenal dunia diecast. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan mensupport, yaitu menekan subscribe, like, komen, share. Itu bisa di sharing kepada teman-teman. Bila ada informasi yang kurang dari saya, mungkin bisa ditambahkan, dikomentari yang positif, yang baik, sehingga nanti channel ini berkembang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.